Tadi yang saya catat ini Kak Kambi, tadi misalnya dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pengadilan juga mengatakan bahwa kadang-kadang problemnya adalah korban yang belum mau Ya, atau masyarakat yang masih mempermasalahkan. Artinya, sementara stakeholders dan sistem peradilan pidana tidak bisa terjun langsung ke masyarakat. Artinya membutuhkan orang lagi di masyarakat yang harus mengambil perannya. Nah, di sini juga Pak Kambi kan ini ada LBH Makassar. ya. Namun sebelum kita persilakan Pak Aidir, barangkali kita sampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 70-an juga yang bergabung bersama kita di YouTube. Dan ada beberapa pertanyaan, mungkin sebentar kita akan bacakan Pak Sis. Oh iya, iya. Ya. Ini ada dari Pak Budi Hartoyo sudah bergabung di YouTube, Rosana Ade, Asmawati Jamal dari Kelurahan Mariso, Nadia Muhammad, Kasim Hasan, sampai ada dari Jawa Barat juga ikut bergabung ini Pak Adir di YouTube kita. Oh, banyak sekali ya di YouTube Ya, Pak ya. ya silakan dilanjut Pak Sis. Jadi nanti pertanyaannya kita bacakan setelah Pak Ya, Haidir saja. oke, ya, Nah, oke, kita masuk Pak di pembicaraan terakhir. Di sini sudah ada Pak Haidir yang juga dari LBH Makassar dan sudah mengupayakan restoratif justice, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana praktek keadilan restoratif di Makassar, karena kita tahu ada forum restoratif justice Kota Makassar yang sudah juga dengan Tribun Timur berapa kali berkegiatan yang menggabungkan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian atau semua yang terkait dengan sistem peradilan pidana termasuk dengan Kanwil Kemenkumham. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan Pak Haidir peran-peran masyarakat. Nah, dari perspektif masyarakat sipil. Silakan Pak Hedir. Ya, terima kasih Pak Asdum, Pak Kambi, juga seluruh pembicara yang hadir, dari kejaksaan, dari pengadilan, kepolisian, dan juga dari lapas. Jadi kalau saat ini kan kita sedang mendorong sebenarnya ada sebuah forum. Jadi forum ini sudah terbentuk sebenarnya tahun 2019. Ini untuk mendorong apa namanya forum restoratif justice. Forum ini nantinya mendorong mendorong ada kemajuan-kemajuan di restoratif justice. Dalam rangka saya menanggulangi kepadatan rutan, karena kita tahu tadi disampaikan jelas sekali disampaikan ada overkapasitas di rutan dan lapas. Nah, dampaknya kita tahu tadi dampak-dampaknya sebenarnya sangat buruk bagi penghuni rutan dan lapas sendiri, karena tidak bisa kita tahu pemenjaraan itu saat ini tujuannya bukan untuk melakukan pembalasan ya. Kita tahu kemudian pemenjaraan itu sebenarnya untuk mengembalikan, namanya pemasyarakatan berarti mengembalikan masyarakat itu mengembalikan kembali orang yang tadinya di rutan dan lapas ini ke masyarakat, gitu. Bisa diterima lagi di masyarakat. Nah, persoalannya kalau keadaan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan, gitu. Tadi dibilang rehabilitas dan reintegrasi hanya bisa, anggaran rehabilitas dan reintegrasi itu kemudian hanya bisa di-cover oleh 200 orang. Nah, bagaimana yang lain yang sampai lebih dari 1.000 orang itu, gitu. Bahkan sejauh ini tujuan pemasyarakatan kita lihat misalnya ternyata tidak efektif. Pemasyarakatan misalnya malah orang bilang masuk pengguna keluar jadi bandar. Itu sejauh ini yang kita tahu itu. Masuk mungkin dia hanya copet, keluar jadi begal. Nah, itu sejauh ini yang kita tahu karena memang keadaan lapas dan rutan seperti itu gitu. Nah, makanya model-model restoratif justice seperti ini sebenarnya sangat kita butuhkan. Pertama, kalaupun harus ada yang ke lapas, sampai ke lapas ya lapas kemudian memaksimalkan rehabilitasi dan reintegrasi di sana. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya kepadatan rutan, karena kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan, kasus-kasus kecil yang bisa diselesaikan secara mediasi itu sudah diselesaikan lebih dahulu di tingkat kejaksaan dan kepolisian seperti itu.
Nah, selain itu kalau di Kota Makassar sendiri ada juga kita sebut Forum Restoratif Justice. Apa Bu? Sorry, shelter warga. Shelter warga ini bahkan sebelum masuk ke kepolisian, kasus-kasus sudah diselesaikan dulu melalui mediasi oleh shelter warga ini. Nah, selain itu saya pikir model reintegrasinya juga baik gitu di shelter warga. Di shelter warga ini saya perkenalkan dulu shelter warga ini sejauh ini kan dia awalnya dia adalah shelter yang menangani perkara-perkara apa namanya, perkara-perkara perempuan anak. Dia berada di bawah P2TP2A yang tadinya ya perkara-perkara yang memang perlu diselesaikan di itu gitu. Nah, kemudian berkembang harusnya memang bukan sekedar perkara perempuan anak yang diselesaikan, tapi mendorong juga perkara-perkara lain yang sifatnya ringan gitu. Pencurian pencurian ringan, penggelapan ringan, penganiayaan dan lain-lain. Nah, kedepannya kita berharap sih sebenarnya sektor warga juga bisa berperan pada wilayah reintegrasi gitu. Reintegrasi yang dimaksud adalah misalnya ketika ada perkara yang diselesaikan secara RJ di kejaksaan, di kepolisian, itu bisa sebenarnya dihubungkan ke shelter warga itu. Ini ada warganya yang bermasalah dengan hukum bisa direintegrasi itu. Seperti itu mungkin prinsipnya. Juga mungkin korban bagaimana bisa dipulihkan melalui shelter warga ini. Seperti itu mungkin singkat saja Pak Asdum karena waktunya juga sudah ini dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Edit, di Makassar ini ada shelter warga ya Pak Edit ya. Nah, shelter warga ini saya tambahkan sedikit, keanggota yang mengisi shelter warga ini sebetulnya dia adalah surat keputusan dari SK Kelurahan yang isinya ada Binmas, ada tokoh masyarakat, kemudian ada paralegal yang orang-orang yang masyarakat umum yang kemudian dilatih hukum oleh teman-teman dari organisasi bantuan hukum, dan kemudian juga RT dan RW. Jadi sebenarnya di level masyarakat memang sudah ada kelembagaan shelter warga, Pak Kampina. Ini yang menarik sebenarnya. Ketika di stakeholder sistem peradilan pidana mengatakan bahwa tidak bisa mengintervensi langsung ke masyarakat karena kewenangan dan seterusnya, tapi ternyata di masyarakat juga sudah ada, Pak. Sudah ada teman-teman yang bekerja. Kalau di Makassar ini di semua kelurahan shelter warga ini, setahu kami ya Pak Hedir ya, sudah ada semua. Tapi yang aktif itu ada sekitar 40-an. Jadi mungkin ini hal yang menarik untuk dilihat kembali. Nah, tadi kita bicara restoratif justice, sebenarnya kan RJ ini proses penyelesaian perkara dengan dialog dan mediasi yang mengedepankan proses pemulihan. Sehingga tadi sudah dibahas juga Pak Kambi bahwa program dalam mencapai pemulihan itu banyak cara. Bisa dengan cara mediasi, bisa juga dengan cara rehabilitasi, bisa dengan reintegrasi sosial, bisa dengan ganti kerugian ataupun percobaan. Itu restoratif justice semua program-program yang disediakan. Dan tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia pencuriannya biasa ya dengan ganti rugi sudah bisa selesai. Tapi untuk kasus yang levelnya butuh rehabilitasi, maka juga butuhkan layanan rehabilitasi. Nah,